Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Faidah, kelas 2B Prodi PIAUD di IAI Al-Qadiri, Jember. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir tarbawi yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Nah, di sini saya akan membahas tentang pendekatan dan metode pendidikan menurut tafsir surah Al-Maidah ayat 67 yang isinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Al-ayah, yang artinya wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Nah, maksudnya Nabi diminta untuk menyampaikan apa yang Allah telah firmankan kepada beliau secara menyeluruh, tuntas, tanpa ada yang ditambahi atau dikurangi atau disembunyikan. Jadi segala firman yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad wajib hukumnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, cara Nabi dalam menyampaikan hal ini, beliau harus bersikap tegas, konsekuen, dan tidak perlu takut, karena apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar adanya. Kenapa dikatakan benar adanya? Karena Nabi Muhammad itu sudah pasti orang yang dapat dipercaya. Jadi apa yang beliau sampaikan tidak mungkin bersifat kebohongan, karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu berdasarkan firman Allah yang telah diturunkan kepada beliau. Jadi tidak mungkin apa yang beliau sampaikan kepada umat terdahulu atau umat yang sekarang itu bersifat kebohongan seperti itu. Nah, Nabi Muhammad tidak diperkenankan dalam menyampaikan dakwahnya, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendiskriminasi atau memilih-milih kaum, memilih-milih orang, memilih-milih manusia. Jadi, Nabi Muhammad harus menyampaikan kepada seluruh umat manusia, baik orang itu mau percaya ataupun tidak. Tugasnya Nabi hanyalah menyampaikan. Selebihnya terserah kepada manusia itu sendiri, kembali kepada orang itu sendiri, mau mengikuti atau mengingkari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari surah ini yaitu penyampaian oleh seorang pendidik kepada peserta didiknya itu harus inisiatif sendiri, harus dedikatif, dan secara sepihak. Jadi sumber ilmu yang didapat oleh para peserta didik kita itu bisa kita pertanggungjawabkan, bisa secara menangkapnya itu secara relevan, seperti itu. Nah, implementasi pendidikan itu bisa berupa ceramah atau diskusi, karena jika hanya guru menyampaikan dalam satu arah saja, maka siswa akan merasa bosan. Jadi disarankan untuk melakukan komunikasi dua arah, yakni dengan cara berdiskusi. Jadi pendalaman materi atau pemaparan materi yang ada di pertemuan tersebut bisa sampai kepada para peserta didik kita, karena mereka juga diajak berdiskusi, diajak untuk menyampaikan pendapat mereka yang berdasarkan sesuai dengan materi yang ada, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, pendekatan dan metode pembelajaran berdasarkan kisah surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 yang isinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahum khairan lis-sabirin.
wasbir wa ma sabruka illa billahi wal tahzan alaihim wa la takum fi dhaikim mimma yamkurun innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Al-ayah. Nah, jadi tafsir ayat, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi ketika kita memberikan materi kepada peserta didik kita tidak boleh menyampaikan secara kasar atau dengan bahasa yang tidak baik, agar peserta didik kita merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, nilai-nilai pendidikan. Pertama, pendekatan yang dilakukan dengan cara one way. Kita mengajarnya dengan cara satu arah dulu. Selanjutnya kita bisa melakukan dengan cara two ways atau berdiskusi dengan peserta didik kita agar suasana kelas menjadi hidup, seperti itu. Nah, ketiga, hukuman. Kita memberikan punishment kepada peserta didik kita itu harus sesuai dengan kondisi dan keadaan dari peserta didik kita. Jadi kita dalam memberikan punishment kepada kepada peserta didik kita tidak boleh semena-mena. Seperti itu. Tidak cepat putus asa. Ketika kita menghadapi peserta didik kita yang kurang kurang cepat dalam menangkap proses pembelajaran yang transfer ilmu yang kita berikan kepada peserta didik kita tidak boleh cepat-cepat berputus asa. Oh, anak ini kok seperti ini ya, kok lambat ya menangkap ilmu dari apa yang saya paparkan. Jangan seperti itu. Tapi kita harus bisa berusaha untuk membuat anak didik kita itu mengerti dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Tidak cepat kesal, reaktif, dan membabi buta. Kita tidak diperkenankan untuk emosional dalam menghadapi peserta didik kita, karena mereka itu dari background yang berbeda dengan kita. Mereka berbeda dari teman-temannya, seperti itu. Jadi kita tidak diperkenankan untuk bersikap reaktif. Seharusnya kita sebagai tenaga pendidik itu bersikap sabar dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada di lapangan, yang ada di dalam kelas, seperti itu. Nah, implementasi pendidikan yang bisa kita ambil dari kisah surat ini adalah diskusi dengan tanya jawab, agar proses pembelajaran itu bisa diketahui berhasil atau tidaknya dengan keaktifan dari peserta didik kita. Selanjutnya, hukuman yang dilaksanakan dengan demonstrasi. Maksudnya hukumannya itu sesuai dengan apa yang kesalahan apa yang dibuat oleh peserta didik kita. Jadi tidak memberatkan peserta didik kita, seperti itu. Terus yang terakhir itu ketabahan diberikan atau dilaksanakan dengan metode pemberian tugas. Nah, kita itu menghukumnya bukan secara fisik kepada peserta didik kita. Kita bisa menghukumnya dengan cara anak itu disuruh menghafal hadis pendek, disuruh melafalkan surat-surat pendek, seperti itu hukumannya. Jadi anak itu efek jerahnya ada, tapi efek secara pendidikan juga dapat, seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.